Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Mudah-mudahan masih semangat untuk belajar kimia ya. Jangan pernah putus asa. Pokoknya dalam keadaan apapun kita masih harus tetap belajar sampai nyawa kita tidak ada lagi ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu apa? Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kenapa sih kita harus membahas redoks? Ya, membahas reaksi redoks karena dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali reaksi-reaksi yang berhubungan dengan reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, kira-kira reduksi itu apa? Oksidasi itu apa ya? Oke. Nah, kamu pernah nggak makan apel? Ya, kamu makan apel atau kamu potong apel menjadi pastinya kan kalau kamu potong apel, kamu kupaskan kulitnya. Kemudian kamu potong-potong, atau kamu makan apel utuh seperti ini, baru setengah bagian mungkin belum kamu habiskan, terus tiba-tiba ketika kamu mau makan lagi, warnanya berubah menjadi coklat. Atau potongan apel tadi setelah didiamkan beberapa saat, kemudian berubah menjadi warnanya menjadi kecoklatan. Ataupun kentang juga seperti itu. Jadi kalau udah dipotong, kemudian dia didiamkan, maka lama-kelamaan warnanya yang tadinya putih berubah menjadi agak kecoklatan. Nah, terus ini reaksi apa nih? Ini adalah reaksi fotosintesis. Ya, jadi ini tumbuhan itu di sini dia membutuhkan karbon dioksida dan juga cahaya matahari sebagai energinya, dan setelah terjadi reaksi fotosintesis dia ya menghasilkan oksigen di pagi hari. Kira-kira ini reaksinya reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, kemudian ini apa nih? Kayu yang sedang dibakar. Kok ada kayu yang sedang dibakar? Apa hubungannya dengan oksidasi dan reduksi? Ada. Nah, kira-kira kayu yang dibakar ini reaksinya reduksi atau oksidasi ya? Jadi reaksi redoks adalah jadi istilah redoks diturunkan dari dua jenis reaksi yang terlibat tadi, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, hal ini dikarenakan pada reaksi redoks reduksi dan oksidasi berlangsung secara bersamaan. Jadi dalam satu reaksi kimia itu terjadi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Kalau dalam satu reaksi kimia reaksinya hanya reduksi saja atau reaksinya hanya oksidasi saja, maka itu artinya bukan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks harus dua-duanya itu ada. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ada dalam satu reaksi. Nah, selama terjadi reaksi redoks, jumlah elektron yang hilang sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, ini berkaitan dengan konsep redoks yang hubungannya dengan pelepasan dan penerimaan elektron. Jadi jumlah elektron yang diterima dan dilepas sama. Kemudian reaksi redoks dapat ditemukan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada pada korosi logam atau karat. Ya, kemudian proses pewarnaan rambut. Kemudian pembusukan apel. Kemudian baterai yang kita gunakan untuk jam dinding ataupun mainan ataupun alat elektronik yang lainnya ya. Jadi baterai kita gunakan agar karena kita membutuhkan energi listrik ya untuk supaya alat elektronik yang kita gunakan bisa kita nyalakan atau bisa hidup. Nah, kemudian reaksi redoks rupanya memberikan dampak pula pada pembukaan lubang ozon akibat penggunaan hidrogen cair sebagai bahan bakar. Nah, itu efek sampingnya ya. Nah, tadi kira-kira kalau apel yang berubah warnanya menjadi coklat seperti ini, nah ini reaksi apa ya? Nah,
apel yang berubah menjadi warna coklat ini adalah reaksi oksidasi. Kenapa reaksi oksidasi? Karena pada apel itu terdapat enzim fenolase. Nah, ketika apel itu kulitnya terbuka, ya, nah terlihatlah dagingnya. Nah, di dalam daging ini ada enzim fenolase. Kemudian kalau apel itu didiamkan, maka enzim fenolase ini akan bereaksi dengan oksigen, sehingga enzim fenolase ini akan berubah menjadi melamin yang berwarna coklat. Seperti itu, paham? Nah, kemudian, ini tadi reaksi fotosintesis. Jadi reaksi fotosintesis itu reaksi tumbuhan. Ya, kalau kita manusia itu reaksinya kita bernafas dengan oksigen, kemudian kita makannya ya segala macam ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya. Kemudian kita juga membutuhkan energi dan kita juga bisa melepaskan energi. Nah, kita juga membutuhkan oksigen untuk proses pencernaannya. Nah, kalau fotosintesis atau tumbuhan ini, dia itu membutuhkan karbon dioksida untuk proses, ya seperti proses pencernaan lah, namanya proses fotosintesis. Kemudian dia juga membutuhkan energi yang berasal dari sinar matahari. Nah, kemudian dia membutuhkan air dari dalam tanah, membutuhkan gizi atau mineral yang lainnya dari dalam tanah, sehingga ketika dia melakukan fotosintesis, ya sudah mendapatkan makanannya, maka hasilnya adalah gas yang dibuangnya adalah gas oksigen. Nah, di reaksi fotosintesis ini tumbuhan itu mengalami reaksi reduksi karena dia melepaskan oksigen, ya, dan dia juga membebaskan atom hidrogen. Seperti ini reaksinya, ya. Jadi tumbuhan dia membutuhkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa. Glukosa itu ada di daun, ada di batang pohon, ataupun ada di dalam buah, yang kita makan. Nah, kemudian hasilnya adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Oke. Nah, selanjutnya secara ilmiah atau secara kimia, konsep reaksi redoks itu ada 3 jenis. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, penerimaan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oke, konsep yang pertama, reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang bereaksi atau mengikat oksigen. Ingat ya, reaksi oksidasi di sini adalah reaksi yang bereaksi atau mengikat oksigen. Seperti tadi contohnya adalah reaksi pada apel. Kemudian, reaksi seperti kita juga bernafas, atau reaksi pencernaan di dalam tubuh kita juga namanya reaksi oksidasi. Nah, oksidasi di sini adalah reaksi di mana suatu zat direaksikan dengan sumber oksigen sehingga berikatan dengan oksigen tersebut atau membentuk senyawa oksida. Nah, contohnya di sini ada metana. Gas metana ini adalah gas yang ada di dalam LPG. Nah, kemudian dia mengalami reaksi pembakaran kan, ketika digunakan dia akan mengalami pembakaran. Nah, hasilnya adalah api. Nah, ketika dia mengalami reaksi oksidasi, maka karbon dari metana ini bereaksi dengan oksigen, dia akan membentuk CO2 atau karbon dioksida. Kemudian H bereaksi dengan oksigen juga membentuk H2O. Jadi CH4 ini baik C dan H-nya itu sama-sama bereaksi dengan oksigen atau mengikat oksigen. Kemudian, kalau tadi reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Yang melepaskan oksigen.
kalau di reaksi oksidasi ini, ingat ya, pada penulisan persamaan reaksi, oksigen ada di sebelah kiri. Ya, ingat itu. Nah, kemudian reaksi reduksi. Reaksi reduksi di sini adalah reaksi di mana suatu zat berupa oksida direaksikan dengan zat yang menarik oksigen sehingga oksida tersebut kehilangan oksigen. Jadi kayak kebalikan reaksi dari reaksi oksidasi. Nah, contohnya reaksi fotosintesis. Di sini karbon dioksida ini punya oksigen. Ya, karbon dioksida punya oksigen. Dia ini secara langsung berikatan dengan oksigen. C dengan O ini berikatan langsung dengan oksigen. Nah, kemudian ketika dia bereaksi dengan air, ya, maka ikatannya dia oksigen yang ada di karbon ini, di karbon dioksida ini, dia akan lepas. Salah satunya akan lepas, kemudian dia akan membentuk oksigen atau gas oksigen di sini. Ya, unsur oksigen seperti itu. Jadi senyawa oksida yang bereaksi dengan zat lain, kemudian dia akan kehilangan oksigennya, dan senyawa tersebut atau zat tersebut itu akan mengikat oksigen dari senyawa oksida membentuk zat yang baru. Nah, ingat, yang harus diingat adalah kalau pada reaksi reduksi oksigennya ada di sebelah kanan ya. Kalau tadi reaksi oksidasi, oksigen ada di sebelah kiri reaksi, sedangkan pada reaksi reduksi oksigennya ada di sebelah kanan. Kalaupun tidak ada bentuk seperti ini, unsur oksigen atau O2, maka senyawa utama ini pasti akan berkurang oksigennya atau kehilangan oksigennya. Kalau pada reaksi redoks di konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, oksidator adalah sumber oksigen yang mengoksidasi zat lain dan tereduksi. Ya, jadi istilahnya kayak dia mengalami reduksi dan dia membuat zat lain mengalami oksidasi. Ya, jadi oksidator itu zat yang mengalami reaksi reduksi. Jadi dia yang menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi. Kemudian reduktor itu adalah penarik oksigen, ya, artinya dia yang mengalami reaksi oksidasi dan dia membuat zat lain mengalami reaksi reduksi. Jadi mereduksi zat lain. Oke, selanjutnya di konsep yang kedua, konsep penerimaan dan pelepasan elektron. Jadi, kalau pada konsep ini, oksidasi adalah semua proses reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan elektron. Jadi, reaksi yang melepaskan elektron. Sedangkan reaksi reduksi adalah semua proses reaksi kimia yang disertai dengan penerimaan elektron. Ya, ingat, kalau di reaksi di konsep penerimaan dan pelepasan elektron, oksidasi itu yang melepas elektron, reduksi yang menerima elektron. Nah, oksidator dan reduktor konsepnya sama. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, ya, atau zat yang menerima elektron. Reduktor adalah zat yang melepas elektron atau mengalami oksidasi. Berdasarkan konsep ini, seluruh reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara simultan, artinya saling berkesinambungan, saling berkaitan, karena tiap ada zat yang melepas elektron, pasti ada pula zat yang menerima elektron. Oleh karena itu, tiap reaksi oksidasi dan reaksi reduksi menurut konsep ini, itu pasti reaksi redoks. Nah, contoh reaksi redoks. Reaksi redoks di sini contohnya pembentukan magnesium klorida. Pada reaksi magnesium dengan zat klor, ya, unsur klor, itu menghasilkan magnesium klorida. Nah, contohnya, jadi tahapannya seperti ini, tahapan reaksi. Jadi magnesium itu mengalami pelepasan elektron, membentuk Mg2+, ya. Kemudian sedangkan Cl2 itu
menerima 2 elektron membentuk 2 Cl-. Mg2+ dan 2 Cl- membentuk MgCl2. Seperti itu. Jadi Mg mengalami oksidasi dengan cara melepaskan 2 elektronnya. Cl2 mengalami reduksi dengan cara menerima 2 elektron. Jadi pada reaksi ini ada zat yang melepaskan elektron, ada zat yang menerima elektron. Nah, ini saling berkaitan supaya terbentuklah senyawa yang baru, yaitu MgCl2. Seperti itu. Oke, sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Nah, untuk konsep yang ketiga, kita perlu membahas tentang bilangan oksidasi terlebih dahulu, baru kita menjelaskan tentang oksigen itu hubungannya dengan bilangan oksidasi itu apa, dan reduksi juga hubungannya dengan bilangan oksidasi itu apa. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.